Ingweni duduk sendirian, kopi hitam di tangan, memandangi sawah yang tenang saat sore tiba. Burina membersihkan meja-meja, menjaga ketenangan dan ketertiban warung. Suara jangkrik yang menenangkan memenuhi udara, berpadu dengan sentuhan lembut angin sore. Sebuah sepeda motor berhenti di warung kopi, menandai kedatangan Siti Umaroh. Siti Umaroh turun, memegang kantong plastik berisi pisang goreng, menunjukkan kebaikannya. Di tengah aroma kopi yang baru diseduh dan kelembutan obrolan warga setempat, Burina memperkenalkan Ingweni kepada Siti Umaroh, menyoroti status janda Siti dan kehidupan Ingweni di masa lalu yang jauh dari kota. Ingweni menyapa dengan hangat. Salam Siti, senang bertemu denganmu. Siti Umaroh sedikit menyipitkan mata, kerutan berpikir menghiasi dahinya saat dia bertanya, apakah kita mungkin pernah bertemu sebelumnya? Kamu tampak familiar. Burina menyela dengan nada meyakinkan. Jangan terlalu formal nih, kalian berdua. Santai saja dan nikmati kopinya. Siti Umaroh duduk di dekat Ingweni saat sore yang tenang menyelimuti kedai kopi. Aroma kopi yang kaya memenuhi udara saat Ingweni dengan tenang menyesap kopinya. Siti Umaroh berbagi pengamatan yang bijaksana. Orang baik itu jarang bicara, tapi nyata dalam tindakan. Ingweni menjawab dengan tenang. Hidup terkadang membuat orang lebih banyak diam agar bisa mendengar suara hati. Siti Umaroh mengungkapkan harapan. Aku harap sore ini bisa menjadi awal suara hati yang baru. The day breaks over Pasar Desa, casting a soft glow as the traditional village market awakens with bustling activity. Ingweni arrives, a cloth bag in hand, her brow furrowed in confusion as she seeks the perfect blend of basil and bay leaves amidst the vibrant spice stall. Ingweni hesitates, gazing at the spices. Katanya daun salam, tapi saya takut malah ambil daun jambu. Mirip semua. Ibu pasar watches Ingweni dan ask, Pak, nyari apa? Mau masak apa emangnya? Siti Umaroh approaches, a warm smile lighting her face. Itu yang ini, Pak. Yang daunnya lebih kaku dan agak wangi. Kalau jambu biasanya lebih lebar dan halus. Ingweni respons, wah, iya ya. Terima kasih, Bu. Saya memang harus banyak belajar. They laugh together. Siti Umaroh picks spices, occasionally glancing at Ingweni. Sudah mulai masak sendiri sekarang? Siti Umaroh asks. Ingweni responds, kadang. Kalau nggak sibuk di bengkel, saya coba-coba resep. Tapi lebih sering masakan ala kadarnya. Yang penting kenyang. Siti Umaroh adds, saya percaya, masakan yang tulus biasanya lebih terasa, meski sederhana. Ingweni and Siti Umaroh stroll side by side toward a vegetable stall, their conversation light and easy. Ingweni asks softly, kalau ibu sendiri, gimana hari-hari sekarang? Siti Umaroh replies, lebih banyak di rumah. Sesekali bantu tetangga, ikut pengajian. Anak saya masih di pondok, jadi rumah agak sepi. They exchange a fleeting glance and share a smile. The morning sun bathes Pasar Desa in a golden glow, the air alive with the calls of vendors and the laughter of shoppers. Ibu pasar jokingly scolds, kalian belanja atau ngobrol sih? Laughter fills the air. But amidst the casual chatter, something more profound begins to stir. Siti Umaroh menyapu halaman di sekitar rumah tuanya. Angin sore berbisik melalui udara. Pandangannya beralih ke pagar kayu yang lapuk. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Ingweni tiba dengan membawa peralatan. Menyapa Siti Umaroh dengan malu-malu. Assalamualaikum, Bu Umaroh. Siti Umaroh menjawab, Waalaikumsalam. Loh, Pak Ingweni, tumben kesini? Menanyakan kunjungan Ingweni yang tak terduga. Ingweni menawarkan bantuan, menyatakan, Burina bilang pagar ibu agak goyah. Saya ada waktu sore ini, jadi kalau boleh, bantu-bantu sedikit. Siti Umaroh dengan hati-hati mengizinkan. Kalau Bapak tidak keberatan, silakan. Tapi jangan capek-capek ya. Saya cuma biasa mengganjal pakai batu. Ingweni menjawab. Terkadang yang sederhana memang menyelamatkan, tapi yang rapi juga bikin hati tenang. Siap untuk memperbaiki pagar. Ingweni dengan rajin memperbaiki pagar sementara Siti Umaroh duduk di dekatnya, mencari perlindungan dari panas. Suasana sore yang tenang dipecahkan oleh celetukan riang Pak Lurah. Wah, anak-anak muda pada gotong royong ya. Ingweni berhenti sejenak, memberikan penjelasan sederhana. Saya kebetulan lewat, Tuan, dan membawa palu. Pak Lurah mengangguk setuju, menyatakan, bagus, bagus. Orang baik bertemu orang baik. Begitulah adanya. Desa menjadi damai.
Siti Umaroh memperhatikan Pak Lurah pergi, lalu menoleh ke Ingweni. Rasa terima kasihnya terlihat jelas. Pak Ingweni. Ingweni menjawab, menunggu kata-katanya. Ya, Siti Umaroh mengungkapkan terima kasihnya. Suaranya bernada emosional. Terima kasih. Bukan hanya tentang pagar, tetapi karena Anda datang tanpa diminta. Ingweni mengakui ketidakpastiannya sendiri, namun menegaskan dorongannya. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi malam ini, aku merasa ingin datang ke sini. Dalam keheningan malam, mata mereka bertemu. Sebuah pengakuan diam-diam akan hubungan yang mulai tumbuh. Saat senja tiba, lampu minyak memberikan cahaya redup di ruang tamu Siti Umaroh. Tempat simfoni malam katak dan jangkrik memulai serenadenya. Siti Umaroh duduk dengan tenang. Tangannya bergerak berirama dengan jarum rajut. Nisa, yang baru kembali dari jauh, mengamati tangan ibunya. Matanya tajam. Matahari sore melukis ruangan dengan bayangan saat Nisa menoleh ke Siti Umaroh. Nisa mengamati. Ibu sekarang sering duduk di sini ya? Kelihatan lebih damai. Siti Umaroh menjawab. Ya, mungkin karena sore-sore jadi punya teman mengobrol. Udara juga enak. Nisa bertanya dengan lembut. Teman ngobrol itu yang bantuin pagar kan? Siti Umaroh terdiam sejenak, lalu hanya memberikan senyum tipis. Di balik tabir malam, Nisa mengawasi Ingweni dari beranda rumahnya. Pak, ibuku tidak mudah dibujuk. Jadi, kalau kamu datang, jangan setengah-setengah. Suara Ingweni beresonansi dengan ketulusan. Nisa, aku datang karena aku ingin. Perlahan, tapi tulus. Ingweni berlama-lama di halaman, menatap langit senja. Dia berbalik dan berjalan pergi. Hatinya berat dengan antisipasi.